best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SBC, Strategi Basic Candlestick yang membahas candlestick dengan teknikal. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk abang-abang dan kakak-kakaknya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, di sini kita lanjut lagi. Kemarin kita pembahasan dengan body dan sumbu. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya, informasi dan konfirmasi. Nah, jadi aku akan jelaskan dengan detail sedetail-detailnya. Nah, aku mohon untuk abang-abang dan kakak-kakaknya bantu terus channel saya, dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa bila video saya ini bermanfaat, mohon bantu sharing-sharingnya supaya saya lebih bersemangat lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau sharing ya. Jadi tentang informasi dan konfirmasi. Nah, seperti yang saya kemarin jelaskan, ambillah informasi itu dari candle bearish. Oke. Nah, kita itu ambil dari candle bearish ya. Jadi harus ambil candle bearish maupun itu bearishnya tekanan di atas seperti ini. Oke. Ataupun dorongan di atas seperti ini. Ini kita bahas informasi dulu ya. Nah, seperti ini. Atau kita ambil yang seperti ini. Nah, atau kita ambil yang seperti ini. Nah, ini adalah informasi ya, CS info. Nah, jadi kita itu cari info itu yang seperti itu ya, yang seperti ini boleh, yang seperti ini boleh, yang begini pun boleh, yang begini pun boleh. Nah, itu informasi. Nah, jadi harus diingat-ingat, harus dipahami dan harus dipelajari pelan-pelan. Jadi CS informasi itu yang seperti itu. Jangan pernah kita ambil itu dari informasi sumbu tunggal. Nah, sumbu tunggal itu yang seperti apa? Nah, misal seperti ini. Ya. Oke, misal seperti ini. Nggak boleh ya. Atau seperti ini. Ini yang nggak boleh kita jadikan informasi ya. Atau yang seperti ini. Nah, ingat. Nah, yang seperti ini itu nggak boleh dijadikan informasi. Jadi, nah yang seperti ini kita jadikan sebagai pendukung. Oke, sebagai pendukung aja. Jangan dijadikan sebagai informasi. Jadi kita itu jadikan sebagai pendukung ya, bukan informasi. Jadi seperti itu. Ingat ya. Nah, jadi di mana sih wilayahnya informasi yang baik, di mana wilayah konfirmasi yang baik. Nah, jadi informasi yang baik itu kita ambil itu dari mulai C1, C2 atau C3. Itu informasi yang baik. Nah, itu informasi yang kuat. Soalnya apa? Dari C1 sampai C3 itu dia adalah kalau di time frame 5 menit itu awal pembentukan candlenya. Berarti kan kalau awal-awal pembentukan candle itu dia masih memiliki tenaga. Nah, masih memiliki power. Misalkan kita seperti ini. Kita itu berlari. Ya menuju kemana lah intinya. Nah, awal-awal kita lari kan kita masih memiliki power. Larinya masih cepat, masih kuat. Nah, itu misal seperti itu ya. Tapi kalau udah di tengah-tengah atau di penghabisan ya itu udah loyo itu. Jadi tenaganya ya tenaga detik-detik terakhir. Nah, seperti itu ya.
Jadi kita itu ambil informasi yang seperti tadi. Misal kita dapat informasi penurunan nih. Nah, jadi kita itu cari konfirmasi itu mulailah dari candle keempat, kelima, keenam ya. Ingat candle keempat, kelima, dan keenam. Oke. Nah, jadi kita itu informasi itu dari mulai 4, 5, 6. Ingat, itu informasi konfirmasi yang bagus, konfirmasi yang ideal. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalkan kita mendapatkan informasi penurunan dari bearish, kita wajib cari konfirmasinya itu positif negatif. Nah, jadi positif negatif itu yang seperti apa? Nah, ntar itu untuk apa ya? Untuk part ketiga kita lanjut positif negatif ya. Kalau untuk sekarang kita bahas sinyal konfirmasi. Nah, konfirmasi yang bagus itu yang seperti apa? Nah, jadi yang seperti ini nih. Nah, jadi sumbunya tunggal ya, sumbunya tunggal. Nah, di sini dia menginformasikan penurunan, dikonfirmasi juga penurunan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita udah nemu seperti itu, kita yakin. Nah, yakinnya kemana? Yakin kita bisa OP gitu. Nah, untuk OP-nya, durasi OP-nya berapa menit? Nah, jadi untuk durasi OP kita itu tunggu dia koreksi dulu. Nah, bagusnya setelah si informasi ini lahir, kita cari konfirmasi itu dari bullish, itu bagusnya. Nah, ini bullish mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh, atau mau begini pun boleh nih. Jadi ingat ini, oke, seperti ini ya. Terus seperti ini. Nah, dan dulu. Nah, seperti ini boleh ya. Jadi di bawahnya itu ada tekanan. Jadi untuk sumbu tunggalnya cari yang seperti ini. Untuk sumbu duanya cari yang seperti ini atau yang begini. Nah, ini berarti sudah terkonfirmasi ya. Jadi cari informasi yang jelas, cari konfirmasi yang jelas gitu. Nah, Bang kan kalau sekarang kan kadang-kadang candlenya itu aneh-aneh gitu. Nah, jadi kalau candlenya aneh-aneh, jadi seperti ini. Misal kita itu nemu informasi ini yang biasa ada di market ya. Informasi seperti ini nih bodinya kan kadang-kadang ada nih. Yang begini ya kan. Kadang ada juga yang seperti ini nih. Nah, yang seperti ini kan kita kebilangnya lemah gitu. Tapi pasti terjadi gitu. Walaupun lemah itu pasti terjadi. Nah, kalau kita dapat informasi lemah turun, kita itu cari konfirmasinya. Konfirmasinya satu atau dua gitu. Yang bagus-bagus ada dua konfirmasinya. Misalkan ada hijau, hijau ya. Ada hijau seperti ini konfirmasinya dan begini. Begini dan seperti ini. Nah, ini bagus ini. Berarti dia akan naik dulu gitu ya. Naik nih. Setelah naik kita ambil titik tertinggi untuk open posisi sell ya. Ambil titik tertinggi untuk open posisi sell. Nah, untuk durasi OP untuk sekarang ini bagusnya itu 1 sampai 2 menit ya. Setelah kita menunggu koreksi
2 sampai 3 menit setelah si konfirmasi ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak semerta-merta candle itu terbentuk langsung terjadi gitu ya. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi nggak semerta-merta itu. Nah, di sini dia lahir langsung terjadi di sini. Nah, itu susah gitu ya. Nah, itu hati-hati. Makanya dari itu kita itu harus hati-hati ya. Oke. Jadi kita lanjut ya, lanjut. Jangan pernah ambil informasi dari bullish ya. Misal nah, kita itu maksain yang seperti ini. Nah, begini nih kita jadikan informasi. Terus lahirlah bearish. Lahir bearish seperti ini. Kita jadikan konfirmasi. Nah, itu hati-hati gitu. Soalnya apa? Jadi, kalau bullish itu kan pembeli. Jadi pembeli itu nggak ada hak gitu. Yang ada hak itu si penjual atau dari bearish. Nah, karena apa? Sesungguhnya naik turunnya harga itu ya dari bearish bukan dari bullish. Nah, jadi seperti itu ya. Misal gini. Jadi, nah kalau kita itu kan kalau mau beli sesuatu kan, bisa logikanya kita mau beli pakaian ya. Yang ngatur harganya siapa? Penjual kan? Nah, berarti kita itu harus manut sama penjual. Nah, tapi kita bisa menawar nih. Nawarnya kan nggak terlalu banyak juga gitu. Nah, seperti itulah kebanyakan. Nah, jadi kita hati-hati. Jangan pernah ambil informasi itu dari bullish, tapi dari bearish ya. Ingat, dari bearish. Nah, yang pertama kita harus pahami itu pahami apa? Pahami marketnya atau pahami tren. Misalkan trennya itu lagi naik begini atau lagi turun seperti ini atau malah seperti ini trennya ya. Nah, kita itu hati-hati kalau tren-tren seperti itu. Alangkah baiknya kita itu kuasai satu atau dua tren dulu. Misal kita belajarnya itu di demo dulu aja. Di demo kita belajar terus. Belajar apa? Ambil satu tren dulu aja. Misalkan kita ambil tren naik terus. Nah, ntar pun kalau kita udah paham dengan tren kenaikan, lama kelamaan kita dengan apa akan paham tren penurunan dengan sendirinya. Nah, kalau sebaliknya Bang, kalau sebaliknya pun sama. Kalau kita belajar tren turun, jadi alangkah baiknya gitu. Kita itu matengin tren turun terus. Nah, sesudah mateng pas kita menggunakan reel, kita cari nih tren turun. Jadi jangan seperti ini. Kita belajar di tren naik ya. Di tren naik kita belajarnya nih. Pas masuk ke reel trennya seperti ini. Wah, gimana analisanya? Yang ada atau yang apa? Yang hasilnya kita itu loss lagi, loss lagi, loss lagi, loss lagi. Jadi seperti itu. Nyalahin lah. Bang, kok aku loss terus sih? Kenapa ini loss terus? Berarti salah siapa? Nah, berarti bukan salah orang lain kan, salah diri kita sendiri. Kenapa kita nggak konsisten? Nah, udah tahu belajarnya itu di trend up atau di trend down. Udah tahu trennya lagi sideways, dimakan terus. Jangan, terus yang seperti itu ya. Jadi jangan seperti itu poinnya, oke? Nah, jadi kita itu pahami tren satu-satu. Misal, trennya kita pahami kenaikan dulu lah, kenaikan dulu. Atau penurunannya dulu, itu boleh. Jadi kalau kita udah paham, trennya itu dia naik atau turun, tahulah kalau naik seperti apa, turun seperti apa, sideways pun seperti apa. Kita itu bakal tahu kalau tren lagi naik itu ya berarti ke atas. Nah, kalau tren lagi turun ya itu ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau trennya lagi sideways itu banyak batunya, hati-hati.
banyak batu, banyak paku, jadi terus banyak atap juga. Takutnya gimana? Takutnya kalau kita belajar di trend up atau down, terus kita analisa di sideways, maksain nih. Nah, kalau sideways kan tahu sendiri, di atas itu ada atap, ya. Jadi di bawah itu banyak paku. Kenapa bang, kok banyak paku? Iya, jadi gini, ntar abang pas mau mau ke atas itu abang OP, bye. Kejedot lah di atap, akhirnya nyungsep. Nah, terus kalau abang OP sel, nginjek lah paku, banyak bocor, akhirnya loncat ke atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati, pahami trennya satu-satu aja gitu. Ntar pun mengikuti tren yang lain itu. Nah, alangkah baiknya kita itu pahami dasarnya dulu atau cara baca candlenya dulu. Jadi yang lemah yang seperti apa, yang kuat yang seperti apa, yang tekanan lemah, yang dorongan lemah, bodinya yang lemah. Nah, itu yang seperti apa sih, yang kuat yang seperti apa sih. Nah, aku kasih gambaran ya. Jadi seperti ini. Misal kita di bearish. Bearish kan kemarin aku udah jelasin. Semakin kecil semakin kuat. Nah, ya kan body. Pertama. Yang kedua sumbu. Nah, sumbu itu bearish kan di atas itu tekanan. Inginnya menekan terus ke bawah. Nah, yang seperti inilah yang kuat gitu. Misal ini bodinya 50% ya. Jadi sumbu bawah ini ya minimal itu lebih 65 sampai 95 lah. Itu yang kita bilang kuat itu ya. 65 sampai 95%. Jangan sampai over. Nah, over itu yang seperti apa? Misalkan seperti ini nih. Ya, kita itu bahas over nih. Jadi kita mendapatkan informasi seperti ini. Nah, terus sumbunya itu kan ada yang candle seperti ini nih. Nah, itu hati-hati. Ini tuh udah over ya. Over. Nah, karena apa? Ini adalah wujud penolakan dari bullish. Bahwa dia itu nggak mau di candle yang sekarang berjalan ini jadi bearish. Jadi begitu, itu udah over, itu gak boleh, itu jelek ya. Jadi carinya itu, nah misalkan ya sumbu dorongan, kita cari yang seperti ini, atasnya setengah body minimal, bawahnya lebih dari body. Jadi kita garis aja, nah seperti ini nih. Jadi atasnya itu setengah body, sumbu yang mana? Sumbu yang atas ini setengah body, sumbu yang bawah lebih dari body. Nah, itu yang bagus ya. Jadi kita pahami pelan-pelan. Ingat. Jadi informasi itu yang bagus hadirnya dari candle ke satu, kedua, ketiga. Oke. Dan konfirmasi yang bagus itu hadirnya di 4, 5, 6. Oke, misalkan kita dapat informasi dari candle ketiga ya. 3 nih. Berarti konfirmasinya itu mulai dari mana nih? 1, 2, 3. Nah, di sini kan berarti dia tuh di candle ke-6, 7, 8. Ini candle ke-8 udah maksimal ya. Kalau kita menemukan informasi dari candle ketiga, misal gini nih, aku gambarin candle ya, candle nih, candlenya warna hitam aja lah biar enggak bingung ya. Oke, aku gambarin candle warna hitam. Ini anggap aja ini bearish ya, bearish ataupun bullish. Ingat, ini aku gambar ya. Nah, jadi misalkan kita di sini informasi, nah ini informasi, berarti konfirmasi yang bagus itu mulai dari sini. Nah, dari sini, sini, sini. Nah, kan
Ini udah maksimal ya. Berarti segini totalnya. Oke. Nah, itu udah maksimal. Terus, misalkan kita dapat informasi dari sini. Nah, ini informasinya dari sini. Nah, berarti kita konfirmasi di sini. Di sini sama di sini. Nah, terus kalau kita mendapatkan informasi dari candle ketiga, nah di sini berarti, nah ini nih konfirmasinya 3 candle ini. Ini yang ideal ya, yang ideal. Kenapa? Kita itu cari yang ideal-ideal aja. Nah, misalkan abang-abang, kakak-kakak pun kalau mau apa-apa kan pasti cari yang ideal, cari yang sempurna gitu kan. Nah, kalau nggak ada yang sempurna, yang wajar-wajar aja gitu. Ingat, yang wajar itu yang seperti apa? Yang bisa dibaca, dibaca dalam hal sifatnya, dibaca dalam hal arahnya. Ingat ya. Jadi poinnya seperti itu. Nah, kalau kita memaksakan untuk OP atau memaksakan cari informasi dan konfirmasi gitu, kita itu hati-hati karena apa? Rawan kesleding, rawan loss gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kita memaksakan dapat informasi yang seperti ini. Nah, ini informasinya seperti itu, sedangkan konfirmasinya yang seperti ini. Nah, konfirmasinya yang begini nih, kan suka ada nih ya. Konfirmasinya itu. Nah, jadi hati-hati kalau mengambil info dan konfirmasi yang seperti ini. Takutnya apa? Kalau turun lemah, ketemu lemah, kemungkinan dia itu naiknya tinggi dulu. Naik sampai ya kadang ada 3 candle, kadang ada 4 menit, kadang 5 menit. Nah, kenaikannya itu. Nah, setelah dia menjalankan kenaikan, ternyata penurunannya itu cuma sedikit gitu. Pas abang OP itu penurunannya cuma segini. Candlenya kecil-kecil gitu ya. Nah, cuma 2 biji, candlenya kecil-kecil. Sumbunya aja yang panjang-panjang seperti ini di bawah ya. Yang begini nih. Nah, itu hati-hati ya. Jadi jangan seperti itu. Ingat, kita itu lebih baik pelan-pelan ya. Yang penting kita paham, oke? Nah, jadi video kali ini cukup sampai di sini pembahasannya, jangan banyak-banyak. Takutnya apa? Takutnya kalau banyak-banyak abang-abang dan kakak-kakaknya oleng ya. Jadi untuk video part 3-nya kita akan bahas tentang positif negatif ya. Oke. Terima kasih atas dukungan abang-abang dan kakak-kakak. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi